Allah meninggikan derajat mereka kelak di surga. Dan Allah menjadikan mereka itu pemimpin para bidadari. Ketika ujian itu diberikan kepada seorang wanita di dalam kehidupan. Kenapa? Karena apa yang kita dapatkan, apa yang kau dapatkan pada kehidupan babak kedua kelak di surga itu sangat tergantung dengan apa yang kita selesaikan pada setiap PR yang Allah berikan pada setiap ujian ketika seorang wanita berada di dunia. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Dan tentunya ketika seorang wanita telah dinobatkan oleh Allah menjadi seorang wanita, pada dasarnya wanita bukan lapis yang kedua, tetapi wanita memiliki kedudukan dan kemuliaan yang sama ketika mereka menjadi hambanya Allah yang taat. Sehingga ketika kita memahami bahwasanya kita diciptakan oleh Allah sebagai seorang wanita, sekali lagi Allah tidak mungkin memberikan kepada kita identitas sebagai seorang kaum Hawa itu begitu saja, kecuali karena keutamaan yang Allah ingin berikan kepada engkau sebagai seorang wanita ketika Allah takdirkan engkau menjadi kaum Hawa. Makanya pada pertemuan kita yang lalu kita membahas betapa Allah itu sangat mencintai wanita, dan ini merupakan perkara yang tidak bisa diragukan dan dibantah. Supaya setiap wanita ketika mereka mendapati pada kehidupan, kenapa saya menjadi seorang ibu, kenapa saya menjadi seorang istri, dan kenapa pula saya menjadi seorang wanita dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya jawabannya cuma simpel dan sederhana. Engkau diciptakan sebagai seorang wanita karena Allah begitu besar cintanya kepada seorang wanita. Ketika wanita itu tahu betapa besarnya Allah memberikan cinta dan ridhonya kepada seorang kaum Hawa. Makanya kita akhirnya kemarin belajar. Apa sih yang menjadikan seorang wanita terbukti bahwasanya dia menjadi seorang makhluk yang sangat dicintai oleh Allah? Dan saya pernah menyampaikan di dalam kesempatan perdana ketika kita berjumpa, saya menyampaikan betapa besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada wanita dan betapa mudahnya seorang wanita mereka mendapatkan kehidupan rahmat. Saking begitu luar biasanya sampai banyak ulama yang mengatakan kami iri dengan besarnya kemudahan yang Allah berikan kepada kaum wanita ketika mereka menjadi hambanya Allah. Setidaknya kemarin kita telah membahas ada 3 keutamaan besar yang Allah berikan kepada wanita yang Allah tidak berikan kepada seorang laki-laki. Apa itu? Yang pertama, seorang wanita itu apabila dia telah menjadi seorang ibu, maka sesungguhnya kekuatan doanya seorang ibu melebihi doanya seorang bapak. 3 kali lebih cepat daripada doanya seorang bapak kepada anaknya. Kalau ibarat kata, ibu-ibu kalau sudah berdoa, kecepatan doanya ibu 90 km per jam. Tapi doanya seorang bapak hanya melesat sejauh 30 km per jam. Dan itu menjadikan akhirnya Allah itu sangat mencintai wanita. Makanya dijadikan setiap rasa yang dia dapatkan, setiap keperihan yang dia peroleh, setiap risiko nyawa ketika dia melahirkan, itu tidak ada yang berlalu di sisi Allah, kecuali Allah kumpulkan. Dan Allah jadikan akumulasi yang luar biasa untuk menjadikan seorang wanita, kalau dia sudah menjadi seorang ibu, 3 kali lebih cepat doanya melesat dibandingkan doanya seorang bapak kepada seorang anak. Itu memahamkan luar biasa betapa Allah mencintaimu sebagai seorang wanita. Makanya kemarin saya sudah menyampaikan kepada ibu-ibu kan, bagaimana kisah tentang Jurej. Bagaimana Jurej ketika sedang sholat dipanggil oleh ibunya, ketika ibunya memanggil ya Jurej, maka pada saat itu Jurej dalam kondisi sholat dan sempat beliau kebingungan, apakah saya memenuhi panggilan ibu ataukah saya membatalkan sholat, apakah saya membatalkan sholat memenuhi panggilan ibu ataukah saya meneruskan sholat. Ternyata Jurej itu meneruskan sholatnya. Lalu ibunya memanggil yang kedua dan yang ketiga, ya Jurej. Kembali Jurej akhirnya memutuskan untuk melanjutkan sholatnya dan tidak memenuhi panggilan ibunya. Perhatikan ketika ibunya Jurej dalam hadis riwayat Muslim. Ibunya Jurej sempat berkata, ya Jurej, aku panggil engkau 3 kali tetapi engkau tidak menghampiri panggilanku. Semoga engkau tidak mati. Sampai engkau melihat senyuman seorang pelacur. Dan ternyata, saya sampaikan, ternyata betul-betul doanya ibunya Jurej dikabulkan oleh Allah. Jurej itu akhirnya melihat senyuman seorang pelacur, ya, yang tidak perlu saya ceritakan kembali, di mana itu membuktikan kepada kita bahwasanya doanya seorang ibu, walaupun dalam kondisi setengah bersandar, setengah berkelakar,
itu pun dikabulkan oleh Allah. Terlebih lagi ketika mereka betul-betul khusyuk dan betul-betul bersungguh-sungguh di dalam doa. Tidak ada yang mampu menghalangi doa yang melesat ke langit ketika itu datang dari lisan seorang wanita ketika mendoakan putra-putrinya. Perhatikan, ini merupakan hal pertama yang Allah berikan kepada seorang wanita. Ketika seorang wanita dimuliakan oleh Allah, dijadikan doanya. Walaupun dia memiliki raga, memiliki fisik tidak sekuat laki-laki, tetapi tidak ada yang meragukan kekuatan doanya. Doanya melesat sebagaimana anak panah yang begitu kuat menembus banyak sekali target tanpa bisa mematahkan setiap anak panah yang keluar dari lisan seorang ibu ketika dia sudah berdoa. Untuk menjelaskan kepada engkau bahwasanya wanita, sebelum kita jelaskan bagaimana dia ketika diuji, wanita itu sangat dicintai oleh Allah, dijadikan doanya menggelegar 3 kali lipat lebih cepat daripada doanya seorang bapak. Makanya seorang bapak atau seorang suami hendaknya mereka bisa mengingatkan istrinya bahwasanya kita boleh berkata kepada istri kita, boleh kamu marah sama aku, boleh kamu ngambek sama aku, tapi jangan pernah kamu hentikan doamu kepada anak. Karena seorang wanita kalau dia sudah marah kepada suaminya sampai menghentikan doanya dia kepada anak, maka itu yang akan menjadikan kehidupan anak porak-poranda. Doakan. Karena bukti cintanya Allah kepada engkau, kepada seorang wanita, dijadikan wanita doanya 3 kali lebih mustajab daripada doanya seorang laki-laki. Yang kedua, yang kita buktikan bahwasanya Allah sangat mencintai seorang wanita adalah ketika wanita dimudahkan di dalam syariat dan diberikan oleh Allah banyak privilege yang Allah tidak berikan kepada laki-laki. Allah memberikan kemudahan kepada seorang wanita. Bukankah wanita diberikan kemudahan, tidak perlu bersusah payah dia ikut sholat di masjid, cukuplah dia sholat di rumah. Ketika dia terdengar suara adzan, cukuplah dia sholat di makhda. Dan kita sudah menerangkan makhda itu apa, Ustaz? Makhda adalah ruangan kecil pada rumah kita. Lalu di mana kalau pada ruangan kecil itu seorang wanita sholat, maka seketika sholatnya sama, sejajar keutamaannya, equal dengan sholatnya laki-laki di masjid. Padahal sholatnya laki-laki di masjid bukan perkara yang ringan. Mengeluarkan motor, mengeluarkan mobil, konsisten dari satu panggilan kepada panggilan sepanjang hidupnya, itu bukan perkara ringan. Dan ternyata mendapatkan keringanan dari Allah. Sholatnya tidak perlu datang ke masjid, tapi pahalanya disempurnakan sejajar dengan pahala seorang laki-laki yang bersusah payah datang ke masjid. Ibu-ibu kalau memiliki makhda, ibu-ibu kalau memiliki satu kamar, di situ ada makhdanya, makhda itu ruangan kecil, maka makhda itulah yang akan menjadikan ibu sangat utama ketika sholat di tempat tersebut. Itu menjadikan bahwasanya Allah meringankan dan Allah tidak membebani. Ketika ada seorang wanita mendengar apa yang sedang terjadi di bumi Palestina, tepatnya di bumi Gaza, mereka tidak diwajibkan untuk mengusung senjata mereka, tidak dikondisikan untuk mereka berperang ketika mereka mendapati satu tempat yang terancam dengan serangan-serangan musuh. Tapi yang diwajibkan untuk berperang adalah laki-laki. Perempuan cukuplah di rumah. Cukuplah dia berbakti kepada anak-anaknya, cukuplah dia memberikan ketaatan kepada suaminya, pahalanya setara dengan jihad yang dia dapatkan. Dan itu setara dengan orang laki-laki ketika mereka berjihad di bumi-bumi jihad mereka. Dan itu sekali lagi memberikan kepada kita tentang sebuah arti bagaimana seorang wanita diringankan oleh Allah. Ketika dia menjadi anak perempuan, yang bertanggung jawab kepadanya adalah bapaknya. Ketika dia menjadi seorang istri, yang bertanggung jawab adalah suaminya. Dan ketika dia hidup, maka nafkahnya ditanggung oleh suaminya. Dan dia hanya di dalam rumahnya memberikan hatinya, memberikan jiwanya, merawat anak-anaknya. Ketika nafkahnya pun ditanggung oleh seorang suami. Ini membuktikan kepada kita betapa mudahnya seorang wanita dalam kehidupan sampai urusan hisabnya dibebankan kepada 2 orang. Dibebankan kepada bapaknya dan dibebankan kepada suaminya. Dan suaminya bukan hanya mempertanggungjawabkan hisabnya kepada seorang istri, tapi seorang suami diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan seorang wanita ketika dia telah menghalalkan seorang wanita dalam perjalanan hidupnya. Bukankah ini kemudahan? Bukankah syariat ini tidak terjadi secara begitu saja? Bukankah syariat ini membuka hati dan pikiran kita bahwasanya yang mencintai seorang wanita itu bukan feminisme, tapi yang mencintai seorang wanita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, seorang wanita itu tidak boleh dipegang, itu berarti diskriminatif.
Bukankah yang tidak dipegang bukan berarti dia lebih buruk? Bukankah Ratu Elizabeth juga tidak boleh dipegang begitu saja oleh setiap orang? Bukankah itu menjadikan bahwasanya Islam itu meratukan setiap para wanitanya sebagaimana warga Inggris ketika meratukan Ratu Elizabeth mereka? Semuanya itu memberikan arti kepada kita bahwasanya Allah itu sangat mencintai wanita. Supaya wanita di tengah masalah apapun yang nanti mereka jumpai, di tengah himpitan kondisi apapun yang mereka dapatkan, maka tidak ada zat yang paling mencintai seorang wanita kecuali adalah Allah. Dan janganlah setiap masalah bertumpuk-tumpuk yang kalian jumpai dalam kehidupan melupakan bahwasanya tujuan kalian diciptakan oleh Allah bukan untuk berhenti di tengah jalan, tapi terus berjalan sampai ke titik akhir ketika berjumpa dengan Allah. Kalau kita sebagai wanita diuji, lalu kita lupa betapa besarnya Allah memberikan privilege kepada kita, lalu kita berhenti di tengah jalan dan kita terpuruk. Buat apa kamu diciptakan kalau hanya terpuruk di tengah jalan? Maka itulah yang menjadikan seorang wanita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia diberikan oleh Allah banyak kemudahan. Sholatnya di rumah, nafkahnya dibebankan kepada seorang suami. Dia tidak perlu keluar banyak dari rumahnya, fokusnya di rumah. Sesekali dia keluar ketika mereka ingin untuk mendapatkan suasana sebagai bentuk refreshing gitu. Tapi selebihnya Allah mudahkan seorang wanita. Bukan hanya itu saja, tapi sampai kita juga menjumpai bahwasanya seorang wanita diberikan oleh Allah me time, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika seorang wanita diberikan siklus bulanan itu merupakan me time dari Allah? Sampai Allah pun tahu bahwasanya wanita itu butuh waktu bersama dengan dirinya. Allah berikan kepadanya siklus bulanan. Bukan hanya untuk mengeluarkan darah kotor yang ada pada dirinya, tapi sesungguhnya me time itu juga merupakan, siklus bulanan itu juga merupakan bagian dari me time yang Allah berikan. Supaya wanita bisa menarik nafas untuk dirinya, meresapi pada perjalanan hidupnya. Ketika mereka pada waktu siklus bulanan, mereka tidak perlu sholat, mereka tidak perlu membaca Al-Quran, tapi supaya mereka bisa istirahat sejenak dari perjalanan panjang ketika beribadah kepada Allah. Dan itu merupakan bagian dari salah satu surat cintanya Allah kepada wanita, yang terkadang banyak wanita itu tidak tahu. Siklus bulanan bukan hanya sekedar siklus bulanan. Siklus bulanan adalah surat cintanya Allah kepada seorang wanita, supaya mereka merasakan hangatnya cintanya Allah setiap bulan kepada seorang wanita ketika mereka diberikan istirahat setiap bulannya 1 pekan, yang itu tidak pernah diberikan kepada laki-laki. Laki-laki capek, laki-laki capek. Laki-laki itu dicintai dengan banyak syarat. Laki-laki itu harus bertanggung jawab, laki-laki itu harus mengawasi, laki-laki itu harus mengendalikan, laki-laki itu harus mendidik. Laki-laki itu dari dia membuka mata sampai menutup mata, semuanya harus berada pada tanggung jawab yang harus dia perhatikan secara detail. Tapi ada nggak waktu istirahat bagi laki-laki dengan me time? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada hanya untuk perempuan ketika mereka istirahat selama sepekan. Ketika dalam 1 bulan Allah memberikan itu sepanjang hidupnya. Bukankah itu merupakan getaran yang luar biasa dari love language-nya Allah kepada wanita? Yang menjadikan wanita harus memahami, ya Allah, betapa mudahnya Allah meringankan hidupmu, dan betapa mudahnya Allah ketika sangat besar mencintaimu, sampai memberikan banyak kemudahan di dalam perjalanan hidupmu. Yang ketiga, yang kita dapati dan kita jumpai, bagaimana seorang wanita ketika mereka telah lahir, maka sesungguhnya orang tuanya kalau mampu mendidik seorang wanita, dia menjadi sholihah, terjaga kesuciannya, terjaga kehormatannya sampai dia menikah, maka bisa menjadi hijab dan bisa menjadi sutroh, bisa menjadi penghalang antara orang tuanya dari dinding api neraka. Yang mana ini tidak disebutkan secara spesifik untuk anak laki-laki. Kenapa? Ya karena keistimewaan anak perempuan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya dirasakan getaran rasa cintanya Allah kepada wanita. Makanya sampai mendidik anak perempuan itu taat kepada seorang ibu lebih besar daripada taatnya kepada seorang bapak. Coba. Jadi kalau seorang anak, misalkan dia berbakti, misal dalam contoh kasarnya atau realitanya, seorang anak mengumrohkan ibunya, harusnya mengumrohkan 3 kali, bapaknya umrohnya 1 kali saja. Kalau kita bandingkan realitanya, kenapa? Karena memang 3 kali lebih besar baktinya seorang anak kepada ibunya daripada baktinya dia kepada seorang bapak. Karena memang walaupun kita tidak boleh meremehkan bapak, memang betul keringatnya seorang bapak tidak segurih air susu. Tapi bagaimanapun air susu itu memberikan keberkahan.
Makanya Allah sampai menyampaikan di dalam surat Maryam ayat yang ke-32, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Sesungguhnya aku berbakti kepada ibuku, kata Nabi Isa di dalam surat Maryam 32, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, maka aku tidak dijadikan sombong, tidak dijadikan celaka oleh Allah. Makanya seorang anak yang dia secara spesifik berbakti kepada ibunya, bukan manja ya, tapi berbakti sama ibunya, maka Allah itu mengatakan walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, tidak dijadikan sombong dan tidak dijadikan celaka. Makanya kalau kita memahami Nabi Isa itu orangnya lembut, halus. Nabi Isa itu lembut dan halus. Jadi memang soft spoken Nabi Isa itu orangnya lembut, halus. Dan Nabi Isa itu tidak pernah celaka. Makanya ketika beliau dikepung oleh Bani Israel untuk dibunuh, Allah yang mengangkat Nabi Isa. Nabi Isa hidup sampai hari ini. Dan Nabi Isa masih punya satu tugas besar untuk turun lagi ke atas muka bumi dan membunuh Dajjal di akhir zaman. Kenapa sebesar ini agenda yang Allah berikan kepada Nabi Isa? Maka kunci jawabannya ada pada surat Maryam 32. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Karena aku berbuat baik kepada ibuku, aku tidak dijadikan celaka dan aku tidak dijadikan sombong. Di mana ini tidak ada ayat yang secara spesifik mengatakan kepada seorang bapak. Memang wajib berbuat baik kepada bapak, tapi tidak sebesar kewajiban berbuat baik kepada seorang ibu. Makanya sampai akhirnya sedemikian dahsyatnya, sampai anak-anak kita kualitas mereka itu tergantung kepada ibunya, kepada mamahnya di dalam perjalanan hidup. Kalau mereka rapi hubungannya dengan ibunya dan mamahnya, akan rapi kualitas hidupnya. Tapi kalau dia tidak rapi kualitas dengan mamahnya dan ibunya, maka dia juga tidak akan rapi kualitas hidupnya. Kenapa sedemikian kuat? Karena ini merupakan love language-nya Allah kepada wanita. Yang tentunya tidak bisa dipandang biasa saja. Ini masalah besar. Dan ini menunjukkan betapa besarnya Allah itu mencintai seorang wanita. Makanya laki-laki ketika ditinggalkan istrinya, mungkin dia tidak akan bisa mendidik sempurna anak-anaknya. Tapi kalau ada perempuan ditinggalkan suaminya, dia masih bisa mendidik anaknya yang terbaik. Bukankah Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, ibu-ibu tahu nggak apa benang merah di antara tiga ulama besar ini? Kalau ibu-ibu tidak tahu, saya sampaikan. Benang merah antara Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad, benang merahnya satu. Mereka sama-sama anak yatim. Imam Ahmad yatim, Imam Bukhari yatim, Imam Syafi'i yatim. Tapi ibu-ibu mereka berhasil mendidik anak-anaknya menjadi ulama besar. Memang betul, wanita itu tidak ditakdirkan untuk menjadi pemimpin, tapi wanita ditakdirkan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin besar. Dan itu seorang wanita. Makanya seorang wanita itu mampu mendidik anak-anaknya. Dan itu terkadang tidak bisa dilakukan laki-laki seorang diri. Itulah yang membedakan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh. Kenapa Nabi Ibrahim solih? Kenapa Nabi Nuh juga solih? Tapi kualitas anaknya berbeda. Nabi Nuh punya Kan'an, Nabi Ibrahim punya Ismail. Kenapa kok jadi berbeda? Padahal mereka juga sama-sama seorang nabi. Kualitas airnya datang dari kualitas orang yang solih. Kenapa Allah bedakan mereka? Karena sesungguhnya yang membedakan antara hasilnya Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim ketika mereka punya keluarga, air yang solih ini itu mendarat di rahim yang berbeda. Nabi Nuh mendarat di rahim seorang wanita yang tidak beriman. Akhirnya seorang Nabi Ibrahim mendarat kepada rahimnya seorang wanita yang begitu solihah dan begitu taat. Apa yang terjadi? Karena dibedakan oleh wanita yang menerima dari suaminya ini berbeda, yang satu beriman dan satu tidak beriman. Yang tidak beriman melahirkan Kan'an, yang beriman melahirkan Ismail yang menjadi bapaknya para nabi dan para rasul yang bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kualitas seorang wanita. Jadi memang betul kalau akhirnya kita mendapati betapa besarnya seorang wanita di dalam kehidupan. Mereka sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan kepada kita jenis identitas kelamin kita berdasarkan secara serampangan dan bukan berdasarkan secara sporadis. Allah kalau memberikan jenis kelamin kepada laki-laki dan perempuan tidak tercipta begitu saja, tapi melalui ilmunya Allah yang panjang, melalui hikmahnya Allah yang dalam, melalui rahmatnya Allah yang tinggi. Jadilah
Laki-laki jadi laki-laki, yang perempuan jadi perempuan. Dan ketika seorang perempuan mereka menjadi seorang wanita, sebelum kita membahas ujian yang Allah berikan kepada wanita dan sikapnya wanita ketika mereka sedang diuji, maka kita harus paham. Seorang wanita itu mereka memiliki surat cinta dari Allah. Setidaknya tergambar dari 3 perkara yang tadi saya sebutkan. Inilah yang menjadikan seorang wanita paham betapa dahsyatnya ketika seorang makhluk Allah berikan kepadanya kehidupannya sebagaimana kehidupan kaum Hawa. Setelah kita memahami ini, tentunya kita mengerti. Tentunya wanita selalu diuji oleh Allah. Dan justru semakin wanita itu dicintai oleh Allah, maka sesungguhnya wanita itu ketika dicintai oleh Allah, maka love language-nya Allah itu tidak sama dengan love language-nya seorang bapak ketika dia cinta kasih kepada putrinya. Apa yang ibu-ibu bayangkan kalau ada seorang bapak cinta kasih kepada anak putrinya? Pasti akan memberikan apa yang dimau oleh putrinya. Tapi love language-nya Allah kepada seorang wanita berbeda dengan makhluk. Maka sesungguhnya seorang wanita itu dekat dengan ujian. Karena pada dasarnya Allah memberikan kepada mereka cinta yang begitu besar, gelombang rahmatnya Allah juga begitu besar kepada seorang wanita. Tapi seorang wanita itu pun ketika mereka di dalam perjalanan hidupnya, fitrah kehidupan bernama panggung ini tidak akan pernah menjauhkan wanita kecuali dengan ujian. Pasti dekat dengan ujian. Kenapa? Supaya wanita-wanita ini yang bertubi-tubi mendapatkan cobaan demi cobaan, ujian demi ujian yang itu datang melalui surat cintanya Allah, supaya wanita terbentuk ketika mereka mengalami banyak benturan, mereka menjadi kuat ketika mereka mendapatkan ujian itu, dan supaya mereka kelak pantas untuk menjadi pemimpin-pemimpin para bidadari di surga. Karena setiap ujian yang telah mereka terima di dalam kehidupan disempurnakan. Setiap ujian itu begitu sempurna di dalam kehidupan mereka. Makanya kalau kita melihat di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita mendapati dan kita menjumpai apa yang kita jumpai. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu diterangkan, seorang wanita ketika mereka sudah memasuki surga, kedudukan mereka, parasnya mereka, fisiknya mereka itu melebihi parasnya dan posisi dan kedudukannya para bidadari di surga. Mungkin ada yang berkata, Ustadz, bukankah para bidadari terkenal dengan kecantikannya, parasnya yang rupawan, yang apabila mereka melirik ke surga, melirik ke dunia, maka dunia ini akan terasa hambar semua kecantikan para wanita-wanita ini? Maka betul, memang para bidadari diciptakan oleh Allah dengan paras yang rupawan. Dan kalaulah mereka itu melirik ke dunia, seluruh kecantikan wanita di dunia ini akan menjadi hambar kalau sudah seorang bidadari melirik ke dunia. Tapi itu konteksnya kapan? Ketika konteksnya seorang wanita masih berada di dunia dengan ujian demi ujian yang mereka hadapi. Tapi ketika wanita itu sudah menyelesaikan satu persatu ujian yang Allah berikan kepada mereka sampai mereka berjumpa dengan Allah dengan kejujuran, maka seorang wanita itu mereka ditinggikan derajatnya di surga dan mereka melebihi parasnya para bidadari. Karena bidadari tidak pernah melewati ujian, bidadari tidak pernah meneteskan air mata, bidadari tidak pernah melewati beratnya ketika menyusui, bidadari tidak pernah melewati masa ketika dia harus menahan kesabaran dan menata keridhaan. Bidadari tidak pernah merasakan artinya bagaimana dia menahan diri. Bidadari tidak pernah merasakan bagaimana siklus bulanan, darah nifas, dan seluruh perjuangan yang dialami oleh seorang wanita dalam kehidupan di dunia. Semua ujian-ujian yang diderita oleh wanita dunia ketika mereka menyelesaikan ujian itu, itulah yang menjadi sebab Allah meninggikan derajat mereka kelak di surga. Dan Allah menjadikan mereka itu pemimpin para bidadari. Ketika ujian itu diberikan kepada seorang wanita di dalam kehidupan. Kenapa? Karena apa yang kita dapatkan, apa yang kau dapatkan pada kehidupan babak kedua kelak di surga itu sangat tergantung dengan apa yang kita selesaikan pada setiap PR yang Allah berikan pada setiap ujian ketika seorang wanita berada di dunia. Makanya janganlah kita menganggap bahwasanya ujian ini hanya untuk kita. Enggak, ujian itu memang berlaku kepada setiap wanita. Sebutkan wanita manakah yang mereka mendapatkan surga kecuali mereka diuji. Sesungguhnya Asiyah binti Muzahim dia diuji dengan suaminya.
yang berlaku zalim. Kita juga mendapati Ibunda Maryam yang dia diuji bagaimana keluarganya, kerabatnya, lingkungannya menolaknya dan menetapkan dia sebagai seorang perempuan lacur dan perempuan yang kotor. Ibunda Khadijah, dia tidak pernah melihat hasil ketika dia membantu Rasulullah SAW. Dia tidak pernah menjumpai hasil yang beliau perjuangkan ketika beliau membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Kita menjumpai bagaimana Ibunda Aisyah, beliau diuji, tidak punya keturunan sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Padahal beliau menjadi wanita yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad setelah beliau mencintai Khadijah. Ibunya Imam Ahmad, solihah, tapi ditinggalkan suaminya ketika beliau baru memiliki anak yang masih belia. Sama dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari suaminya baru saja mengumpulkan harta, tidak lama setelah itu meninggal dunia. Dan ibunya Imam Bukhari kaget ketika mendapati Imam Bukhari kecil dan belia dalam kondisi buta ketika dilahirkan. Imam Syafi'i pun sama. Ibunya Imam Syafi'i juga mendapatkan cobaan bagaimana beliau seorang diri ketika harus mendidik dan merawat serta membesarkan Imam Syafi'i. Sampai dalam beberapa riwayat beliau menjual apa saja supaya bisa memberikan pendidikan agama yang terbaik untuk putranya, Imam Syafi'i, yang disebut nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Itu memberikan kepada kita tentang sebuah arti bahwasanya keimanan seorang wanita tidak pernah jauh dari panggung ujian. Karena begitulah love language yang Allah berikan kepada setiap wanita di dalam perjalanan hidup mereka. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Jadi setidaknya mukadimah ini saya sampaikan, berarti wanita itu pada dasarnya mereka dicintai oleh Allah. Ketika wanita dicintai oleh Allah, jangan salah paham dan jangan salah asumsi bahwasanya wanita kalau mereka dicintai oleh Allah, dimudahkan dalam banyak hal, Allah memberikan kepada mereka privilege yang Allah tidak berikan kepada laki-laki. Kita juga memahami berarti wanita ketika diuji oleh Allah, maka love language-nya harus paham dan harus sadar dan harus membuka mata. Love language-nya seorang perempuan ketika mereka telah dicintai oleh Allah, maka kehidupannya tidak pernah jauh dari setiap ujian dan tidak pernah jauh dari setiap musibah yang mereka peroleh dan mereka dapatkan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, ya. Supaya kita tidak sampai salah mengambil kesimpulan bahwasanya cintanya Allah kepada saya itu kan harusnya menjadikan saya itu tidak ada masalah, tidak ada ujian. Justru kalau tidak ada ujian itu bukan tanda Allah mencintai kita. Kenapa Allah mencintai kita dengan menguji kita? Supaya kita terbentuk. Karena sesungguhnya seorang hamba yang mereka terbentur dalam kehidupan mereka, mereka akan memiliki kekuatan, mereka memiliki daya kenyal dalam perjalanan hidup mereka dengan benturan-benturan yang mereka jumpai. Kadang-kadang benturan itu justru kita perlukan supaya membentuk kita menjadi lebih kuat dalam kehidupan kita dan menjadikan kita lebih kuat dan lebih nikmat pada kehidupan kelak kita di surga. Allah membenturkan kita bukan karena Allah itu tidak ridho kepada kita. Allah membenturkan kita itu karena supaya kita kuat. Bukankah orang tua ketika paham parenting, mereka tidak memanjakan anak? Orang tua yang paham parenting itu justru akan mendidik anaknya dengan berbagai macam keterbatasan, terkadang tidak memanjakan, membiarkan dia jatuh dan menangis supaya dia bisa validasi dengan rasa sakit. Semuanya itu, bukankah itu merupakan ciri orang tua yang paham parenting dengan baik? Tapi kalau ada orang tua memanjakan, setiap anaknya jatuh langsung diangkat, langsung dipukul-pukul tanahnya, dipukul-pukul temboknya, lalu kita memanjakan setiap waktu seakan-akan anak kita tidak boleh sakit sedikit, tidak boleh perih sedikit, apa yang terjadi? Justru anak-anak kita nanti menjadi ringkih. Saya pernah ngobrol dengan Dokter Apin. Dokter Apin tuh ngomong begini ke saya. Ustaz tahu nggak? Kita ini sekarang memanjakan anak. Anak itu baru panas sedikit langsung kita kasih obat. Panas sedikit langsung kita kasih obat. Tanpa kita sadari kalau anak itu sakit langsung kita kasih obat. Imunnya nanti tidak bagus. Akhirnya imunnya nggak terbiasa untuk mendeteksi penyakit. Dan imunnya tidak bisa untuk menanggulangi kalau ada virus dan bakteri yang datang. Kenapa? Terbiasa yang menghalang setiap virus dan bakteri itu langsung obat, antibiotik. Makanya beliau mengatakan, biarin aja kalau anak itu baru sakit semalam gitu. Anak itu kalau baru sakit semalam udah gendong aja, intinya sabar. Biarkan tubuhnya itu mengenali bakteri apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Biar dia merasakan sakit, dia merasakan ini supaya dia betul-betul nanti imunnya itu terbiasa di dalam penanggulangan dan pencegahan setiap bakteri yang masuk. Penjelasan dokter ini
sangat relate dengan kehidupan kita. Kalau kita lalu membicarakan kenapa kok wanita itu diuji oleh Allah, Ustaz? Bukankah mereka makhluk yang ringkih, makhluk yang lemah? Bukankah cintanya itu harusnya mengistirahatkan wanita di atas singgasananya, menidurkan mereka di atas kasur-kasur yang empuk? Bukankah seorang wanita itu harusnya tidurnya di atas permata dan emas gitu? Maka jawabannya bisa kita dapatkan dalam sebuah realita analogi yang sederhana. Allah itu menguji seorang wanita dan Allah jadikan mereka mendapatkan banyak benturan dalam hidupnya, tidak menidurkan mereka di atas permadani, tidak menidurkan mereka di atas emas dan permata, supaya wanita ini mereka memiliki kekuatan di dalam perjalanan hidup mereka, karena wanita yang kuat melahirkan anak yang kuat. Karena wanita yang kuat itu melahirkan anak-anak yang hebat. Makanya Allah di dalam surat Al-A'raf 58 menyampaikan wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Makanya di dalam surat Al-A'raf 58 sampai kita mendapati apa yang disampaikan oleh Allah. Perempuan itu sebagaimana tanah. Kalau tanahnya subur, maka mengeluarkan tanaman-tanaman yang subur berkualitas. Kalau tanahnya itu tidak subur, maka melahirkan tanaman-tanaman yang gersang. Dan ini tidak bicara tentang pertanahan, surat Al-A'raf 58. Surat Al-A'raf 58 bicara tentang perempuan. Perempuan itu sebagaimana tanah. Kalau dia subur, tanamannya itu akan rindang. Tanamannya itu menyenangkan, yang tumbuh di atas tanah yang subur. Tapi kalau tanahnya tidak subur, maka sesungguhnya akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang merana ketika tanahnya tidak subur. Kenapa Allah memisahkan wanita di dalam surat Al-A'raf 58 ini sebagaimana tanah? Ya karena dahsyatnya seorang perempuan. Dan perempuan itu butuh kuat karena dia tanah. Karena apapun yang nanti berakar di atas tanah itu tergantung kualitas tanahnya. Makanya kenapa orang-orang beriman, wanita beriman diuji oleh Allah. Dan wanita-wanita yang disebutkan dan dinobatkan sebagai penghuni-penghuni surga itu mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena supaya mereka kuat, supaya karakter mereka ketika kuat itulah yang mampu betul-betul menjadi madrasah yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi kalau wanitanya standarnya sudah standar TikTok, standarnya sudah berbagai macam kenyamanan hidup yang membuat mereka jauh dari ujian itu, maka terkadang manisnya kehidupan ini membuat kita mudah terkena diabetes dan diabetes itu merusak seluruh inti kehidupan kesehatan kita. Kenapa Allah berikan kepada perempuan itu kenapa Allah tidak berikan gula-gula yang manis kepada perempuan dengan kemudahan banyak hal ketika wanita itu banyak diuji oleh Allah di dalam perjalanan hidup mereka. Ya kalau perempuan dikasih kemudahan terus sebagaimana laki-laki diberikan kemudahan terus, kita sebagaimana mendapatkan asupan gula. Gula itu memang kita senangi. Gula itu membuat kita terbuai. Gula itu membuat kita lalai. Sugar rush akhirnya membuat kita itu tanpa kita sadar itu efek domino itu kemana-mana. Sampai akhirnya para dokter menyimpulkan dengan sebuah kata-kata, penyakit diabetes itu pangkal dari semua penyakit itu dimulai dari diabetes. Kenapa Allah tidak memberikan kepada kita gula-gula dalam kehidupan kita? Ya terkadang gula-gula itu yang menjadikan kita itu nanti rusak. Maka akhirnya disitulah wanita itu mereka diuji oleh Allah. Mereka mendapatkan ujian di dalam kehidupan mereka. Karena Allah ingin supaya wanita-wanita itu ibarat kata memiliki imunitas tubuh yang kuat. Supaya ketika mereka kuat di dalam perjalanan hidup mereka, menanggung dan memikul setiap beban yang ada dalam hidup mereka, menjadikan semua akan menjadi berkah. Ketika seorang wanita itu telah lulus di dalam ujian pada kehidupan mereka. Nah inilah yang kita paham. Kenapa wanita harus diuji? Kenapa nggak laki-laki aja yang diuji? Bagaimanapun lah perempuan tetap harus diuji. Kalau wanita tidak diuji, bagaimana nanti Allah punya alasan memasukkan dia ke surga? Ya? Apa alasan Allah nanti memasukkan dia ke surga kalau dia nggak mendapati ujian? Allah mengujinya karena Allah itu ingin memberikan kepadanya alasan supaya dia memiliki kepantasan untuk memasuki surga dan menjadi pemimpin para bidadari. Sehingga para bidadari nanti ketika di surga itu mereka sangat paham. Oh kenapa dia jadi pemimpin kami? Ya wajar mereka pemimpin kita. Dia melahirkan, dia sabar, dia ridho, dia nyusuin anak, dia ngerawat anak. Wah, pantas dia jadi pemimpin kita. Kita saja kalau jadi penduduk perempuan di dunia mungkin kita nggak akan mampu. Mungkin itulah kata-kata yang pantas.
Karena Allah itu akan menjadikan para wanita itu di dalam, ini sekali lagi, ini dalam akidah Ahlussunnah. Para wanita di dunia itu nanti akan menjadi para pemimpin-pemimpin bidadari di surga. Dan supaya para bidadari itu jangan sampai mengatakan, ya Allah salah ini jadi pemimpin kami. Karena hidupnya biasa-biasa aja kok jadi pemimpin kami. Tapi ketika pemimpin itu betul-betul melewati ujian demi ujian yang berat dalam kehidupan mereka, mereka akhirnya layak dinobatkan menjadi pemimpin para bidadari. Ketika para bidadari mereka angkat tangan mereka dan mereka hormat kepada para pemimpin mereka. Karena mereka tahu track recordnya perempuan yang menjadi pemimpin mereka itu memang perempuan luar biasa ketika mereka diuji oleh Allah. Tidak akan sempurna ujianmu dalam hidup sampai sempurnanya seorang Hajar ketika diuji oleh Allah melalui Nabi Ibrahim. Tidak akan sempurna ujian dalam hidupmu seorang wanita sampai ujianmu setara dengan ujian yang Allah berikan kepada Ibunda Khadijah. Seumur hidup membantu Nabi. Hartanya habis di dalam dakwah ketika membantu Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak pernah menjumpai hasilnya di dunia. Ibunda Khadijah itu termasuk wanita yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Wanita di dunia yang mereka beramal secara jujur kepada Allah tapi tidak melihat hasilnya di dunia. Khadijah, kata Rasulullah. Khadijah itu. Ibunda Khadijah tidak melihat hasilnya di dunia. Dia tidak pernah menjumpai bagaimana Rasulullah itu menjadi laki-laki yang dihormati di kota Mekah setelah menang. Rasulullah, Ibunda Khadijah tidak melihat bagaimana ratusan ribu orang akhirnya menjadi pengikutnya Rasulullah SAW. Ibunda Khadijah tidak pernah menjumpai itu. Supaya akhirnya bagaimana seorang wanita memahami betul bahwasanya seorang wanita itu pada dasarnya kenapa mereka harus diuji. Karena ujian itu memantaskan mereka untuk menjadi pemimpin para bidadari. Dan wanita itu ketika mereka diuji oleh Allah. Karena sesungguhnya ujian yang mendekatkan mereka kepada benturan, benturan itu mengokohkan mereka. Supaya perjalanan mereka menjadikan mereka kuat dan tanah yang kuat melahirkan tanaman-tanaman yang kuat. Sebagaimana surat Al-A'raf 58. Sekarang para ulama lalu menerangkan bab yang ketiganya. Bab ketiganya para ulama lalu menerangkan wanita itu akan diuji dari 4 perkara. Wanita itu akan diuji dari 4 perkara. Sebagaimana laki-laki pun sama. Mereka akan diuji dengan 4 perkara. Yang pertama, wanita itu akan diuji dari dirinya sendiri. Jadi wanita itu akan diuji dengan dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri itu ada 2. Fisiknya dan pikirannya. Fisiknya dan pikirannya. Fisiknya wanita itu nanti akan mudah terkena penyakit, akan dititipi oleh Allah dengan musibah-musibah penyakit yang Allah berikan di dalam kehidupan mereka. Dan itu merupakan bagian dari kehidupan seorang wanita. Ya. Maka sesungguhnya seorang wanita itu mereka diuji dengan dirinya sendiri. Ujian itu melalui penyakit. Siapapun seorang wanita kalau mereka sudah mendapatkan cobaan demi cobaan, ujian demi ujian dalam hidupnya diberikan oleh Allah sakit, kita bahas dulu yang sakit. Ini bahas yang pertama ya. Jadi wanita diuji dari 4 sisi. Kita bahas yang pertama. Wanita diuji dengan dirinya sendiri. Nah, diuji dengan dirinya sendiri ada 2. Ada 2. Diuji dengan dirinya pada fisiknya dan diuji dengan bagaimana dia dengan pikirannya dia sendiri. Diuji pada dirinya sendiri dengan sakit. Artinya banyak wanita yang mereka nanti akan mendapatkan titipan-titipan ujian dari Allah dengan rasa sakit yang Allah timpakan kepada fisiknya. Sehingga dia merasakan sakit pada dirinya. Makanya kita mendapati dalam satu riwayat yang sahih ada seorang perempuan, budak hitam, legam, gitu. Lalu datang kepada Nabi SAW dan mengatakan kepada Nabi SAW, ya Nabi, sesungguhnya ini Usra. Saya ini adalah perempuan yang terkena penyakit epilepsi. Saya kena penyakit ayan ya Rasulullah. Lalu wanita itu berkata kepada Nabi, Antat wali ayashfiyani. Tolong doakan saya ya Rasulullah, supaya saya sembuh dari penyakit saya. Seketika Rasulullah SAW tidak langsung mengabulkan permintaan wanita salihah ini. Tapi Nabi itu mengatakan, in syi'ti da'uti ayashfiyaki, wa in syi'ti tasbiri falakil jannah. Nah, Nabi SAW mengatakan, kalau kamu sabar, Allah akan memberikan kepadamu surga. Allah akan memberikan kepadamu surga kalau kamu sabar. Tapi kalau kamu mau, aku doakan semoga kamu disembuhkan dan dengan izin Allah nanti kamu akan sembuh.
Ternyata perempuan ini lebih memilih, ya sudah ya Rasulullah, kalau ada dua pilihan ini, saya memilih untuk sabar ya Rasulullah. Saya milih sabar. Saya milih sabar aja ya Rasulullah. Selama kesabaranku bermuara kepada surga. Selama kesabaranku bermuara kepada surga, aku milih sabar. Maka seketika Nabi ketika mendapati wanita itu memilih surga, memilih sabar, maka Nabi mendoakan supaya dia sabar. Dalam beberapa langkah ketika wanita itu meninggalkan Nabi, lalu dia datang kembali kepada Nabi dan menceritakan satu perihal yang baru. Ya Rasulullah, kecuali satu ya Nabi. Apa itu? Kalau saya sedang ayannya kambuh dan epilepsinya kambuh, sering sekali auratku tersingkap. Dan aku malu ya Rasulullah. Bolehkah engkau mendoakan diriku ketika nanti ayanku dan epilepsiku kambuh, Allah menutup rapat auratku karena aku malu ketika auratku tersingkap. Masya Allah. Masya Allah ibu-ibu. Wanita ini ketika dia tidak sadar, sering tersingkap auratnya, itu kan sebenarnya secara hukum dia tidak dosa karena dia tidak sadar. Tapi wanita ini walaupun dia tahu itu tidak dosa, karena saking malunya sama Allah, sampai tidak sadar pun dia tidak mau membuka aurat. Makanya dia berdoa, ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah. Saya sabar dengan penyakit epilepsi saya. Tapi doakan semoga Allah nutup rapat auratku. Dan Nabi mendoakan, ya sudah, aku doakan. Dan wanita ini setelah pisah dari Nabi SAW, maka wanita ini epilepsinya, ayannya sering kambuh. Tapi setiap ayannya kambuh itu ditutup rapat oleh Allah dan tidak sama sekali tersingkap auratnya. Seakan-akan membuktikan bahwasanya Allah itu memberikan kepadanya apa? Dikabulkan permintaan akhiratnya. Jadi di situ kita menjumpai dan kita mendapatkan dalam perkara itu, kita menjumpai apa? Betapa besarnya bahwasanya wanita itu akan diuji dan salah satu ujian yang mengenai kepada wanita itu fisiknya. Wanita itu akan diuji dengan fisiknya. Di satu sisi dia punya kekuatan karena tulang-tulangnya perempuan itu disetting oleh Allah. Defaultnya itu mampu menahan rasa sakit ketika melahirkan. Makanya tingkat rasa sakit seorang wanita ketika melahirkan tidak akan pernah mampu dipikul dan dirasakan seorang laki-laki. Kalau misalkan rasa sakit itu ditimpakan kepada laki-laki. Tapi di sisi yang lainnya wanita itu diuji dengan fisiknya, yaitu adalah sebagian wanita itu ada yang ditakdirkan sakit. Dan itu ujian bagi seorang wanita. Dan sakit itu bukan perkara yang sifatnya itu menjadi aib dan bukan menjadi adab. Sakit itu juga tidak menghilangkan arti berkah kok. Orang banyak salah asumsi kalau sakit itu tidak berkah, yang sehat itu pasti berkah. Belum tentu. Berkah itu simpel ibu-ibu. Berkah itu apa? Kullu ma tuzidukum fi ta'ah. Yang namanya berkah itu segala sesuatu yang menambah taat itu berkah. Bisa jadi yang sehat belum tentu berkah, tapi bisa jadi yang sakit itu berkah. Kenapa? Karena yang sakit itu mendekatkan dirinya dengan Allah, tetapi yang sehat itu justru tidak dekat dengan Allah. Berapa banyak dinding rumah sakit itu lebih merekam orang yang khusyuk berdoa dan merasa dekat dengan Allah dan memohon pertolongannya dibandingkan dinding masjid yang orang itu lalai ketika dia meminta sesuatu kepada Allah. Sehingga di situ kita menjumpai dan kita mendapatkan betapa besarnya kehidupan seorang wanita ketika wanita itu diuji oleh Allah. Dan ujian itu pertama itu apa? Melalui dirinya. Dan dirinya itu apa? Sakit. Dan sakit itu bukan berarti dia tidak berkah. Bisa jadi sakit itu berkah. Ini kita bahas dulu tentang sakit dulu. Supaya jangan pernah kita memiliki asumsi yang salah. Oh, yang namanya berkah itu sehat, panjang umur, gampang rezekinya. Belum tentu, kadang yang sakit itu lebih berkah daripada yang sehat. Karena yang sehat tidak ingat sama Allah dan amnesia kepada Allah. Tetapi justru mereka yang sakit dekat dengan Allah. Jadi kalau ada wanita mereka diuji oleh Allah dengan rasa sakit, itu bukan Allah mengadabnya, bukan Allah mengaibkannya, bukan Allah mencelaknya, tapi Allah memberikan kepadanya sebuah kedudukan. Di mana kedudukan ketika dia ridha dengan rasa sakit yang dia terima ketika Allah berikan beberapa bagian tubuhnya itu mengeluarkan sinyal-sinyal perih yang dirasakan oleh syaraf-syarafnya, itu sebenarnya merupakan caranya Allah, bahwasanya Allah supaya dia lebih dekat dengan Allah. Karena turbulence
itu terkadang justru menjadikan kita ingat kepada Allah dibandingkan cuaca yang terlalu cerah. Ibu, kalau ibu naik pesawat, dalam kondisi cuaca cerah, awannya cerah, ya, tidak ada awan yang sering membuat berguncang pesawat, justru kita lalai, justru kita tidur, justru kita akan main dengan sesuatu yang kurang bermanfaat. Tapi kalau lagi turbulens berat, justru yang terjadi apa? Kita ingat, kita berzikir, kita ingat kesalahan kita ingat dosanya kita. Kenapa ada sebagian wanita yang beriman, taat kepada Allah, mereka diberikan sakit oleh Allah? Karena Allah ingin melihat batas ridhonya mereka ketika Allah timpakan kepada mereka sakit. Walaupun mereka dalam kondisi taat sekalipun. Ketaatan terkadang bisa menyebabkan seorang wanita diuji oleh Allah dengan rasa sakit. Untuk Allah lihat seberapa besar ridhonya akan ujian yang Allah berikan kepadanya. Ini Allah uji dengan dirinya. Yang kedua, Allah uji dengan wanita dengan dirinya itu. Yang kedua itu apa? Allah uji dengan pikirannya dan perasaannya. Dan seorang wanita itu sama dengan laki-laki dengan pikirannya, perasaannya. Dan wanita itu akan diuji dengan apa yang telah lalu, dengan apa yang akan datang. Makanya Allah sering kan memberikan narasi di dalam Al-Quran itu apa? La takhaf wa la tahzan, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, ya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Gitu. Kenapa Allah sering mengirimkan kata la takhaf wa la tahzan, la takhaf wa la tahzan, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Berulang-ulang Allah mengirimkan itu kepada kita. Karena manusia, terutama wanita itu diuji dengan dua. Diuji dengan masa lalunya dan diuji dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Diuji dengan masa lalunya itu apa? Diuji dengan apa yang pernah dia lalui. Ketika mungkin dia menjadi orang yang mungkin ingat bagaimana dulu dia hutang pengasuhan, pernah didolimi, pernah disakiti. Dan perempuan dan laki-laki pun sama diuji dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Apa yang terjadi di masa mendatang itu adalah bahwasanya dia diuji dengan berbagai macam perkara-perkara yang akan datang dalam kehidupan di masa mendatang. Rasa khawatirnya, rasa takutnya. Sebagaimana kita mendapati seorang ibunda Maryam. Seorang ibunda Maryam itu pun pernah sampai beliau itu menatap masa depan gitu. Dengan rasa khawatir gitu. Sampai Allah menyampaikan di dalam salah satu ayat di dalam surat Maryam fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasam mansiya. Dia bersandar ke pohon kurma gitu. Lalu akhirnya ketika dia bersandar ke pohon kurma, maka ibunda Maryam itu berkata, ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasam mansiya. Ya Allah, beratnya ujian ini ya Allah. Alangkah baiknya saya meninggal saja dan dilupakan manusia. Alangkah baiknya saya itu meninggal dan dilupakan oleh manusia. Sampai seorang ibunda Maryam itu tingkat ujiannya kepada dirinya, bukan hanya dirinya yang harus menghadapi betapa beratnya ujian ketika beliau dalam kondisi hamil, tapi beliau juga menghadapi beratnya kehidupan beliau itu tentang bagaimana ke depannya. Sampai dia bersandar ke pohon kurma itu sampai mengatakan, sudahlah ya Allah, mati aja. Ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasam mansiya. Ya Allah, matiin saja supaya saya itu dilupakan orang dan tidak ada yang peduli dengan saya. Dan itu menjadikan akhirnya itulah perempuan. Mereka diuji oleh Allah dalam dirinya. Itu ada dua. Dalam fisiknya dan pikirannya. Dan pikiran seorang perempuan itu dua. Apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang menjadi kehidupan masa mendatang. Dia khawatir, dia takut, dan lain sebagainya. Makanya Allah sering menghibur kita, la takhaf wa la tahzan, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Terus berulang-ulang Allah menyampaikan itu kepada kita. Kenapa Allah sering sampaikan la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa berulang-ulang Allah menyampaikan itu kepada kita? Karena sesungguhnya setan itu membuat jebakan terhadap apa yang kita pikirkan di masa lalu, dan setan itu membuat jebakan dengan apa yang kita khawatirkan di masa mendatang. Makanya Allah yang menenangkan kita sebagaimana seorang bapak yang lembut menenangkan hati putrinya. Sudah nak, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut. Maka ujiannya seorang perempuan itu yang pertama kepada dirinya.
Dan itu yang didapati sebagian perempuan. Ada sebagian perempuan diuji dengan dirinya, dan dirinya itu ada dua. Dengan penyakitnya, dan wanita itu diuji dengan pikirannya di dalam perjalanan hidup mereka. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nanti kita teruskan pada pertemuan kita berikutnya. Disinilah kita akhirnya memahami, disinilah kita mengerti betapa kehidupan seorang wanita itu harus selalu membutuhkan ilmu. Sekali lagi, seorang wanita kalau tidak sibuk dengan ilmu, dia akan sibuk dengan perasaannya dan sensitivitasnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini part yang kedua. Mari kita lanjutkan nanti pada pertemuan kita yang ketiga. Ketika seorang wanita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.